Masa hitam manusia dari 3 aliansi kekaisaran segera mengeluarkan sorak-sorai setelah 3 tetua agung dari Lembah Mulan muncul. Dibandingkan dengan peningkatan besar dalam moral mereka, Shorin dan yang lainnya di dalam benteng merasa hati mereka sedikit tenggelam saat ini. Sialan, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mereka adalah ahli yang memiliki reputasi besar di wilayah barat laut. Namun, mereka sebenarnya menindas orang dengan angka. Ekspresi Hai Bodong jelek saat dia melihat 3 lelaki tua itu muncul. Dia tidak bisa menahan kutukan dan amarah di hatinya. Ekspresi Jia Xingtian sama jeleknya saat dia mengangguk. Dia merenung sejenak, mengatupkan giginya dan berkata, "Mengapa kita berdua tidak mengulurkan tangan dan membantu Medusa memblokir mereka? Akan lebih baik jika kita bisa membantu mengulurkan waktu sesaat. Jika kalian berdua menyerang, ahli lain dari 3 kekaisaran tidak akan duduk dan menonton. Pada saat itu, kami akan membawa ledakan pertempuran yang besar. Ini juga akan sulit untuk mencapai rencana kita." Ekspresi Shorin serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. "Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jangan bilang kalau kita harus melihatnya dikepung dan diserang." Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab. "Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap Ratu Medusa bisa memblokir mereka. Tidak ada solusi lain." Shorin tertawa getir dan menghela nafas. Perencanaan apapun tidak akan membantu situasi di mana pihak lain memiliki keuntungan dalam semua aspek. Hai Bodong dan Jia Xingtian hanya bisa tetap diam saat mereka mendengar perkataan Shorin. Mereka sama sekali tidak diuntungkan dalam situasi ini. Namun, seperti yang dikatakan Shorin, mereka tidak memiliki solusi meskipun mengetahui bahwa mereka dirugikan kali ini. Jumlah elit Dozong dari pihak lain tidak lebih sedikit dari pihak mereka. Mereka juga memiliki banyak ahli di kelas Do Huang dan Do Wang. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Akan baik-baik saja jika Shoyan ada di sini. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu banyak kesulitan menghalangi Yan Lotian dan 3 sesepuh dari Sekte Mulan. Selama Medusa diberi waktu, masih mungkin untuk mengalahkan satu dari mereka. Fama di samping yang sudah lama tidak berbicara, dia kemudian mendesah pelan dan mengutarakan pikirannya. Shorin dan yang lainnya juga menghela nafas saat mendengar ini. Meskipun memang demikian, orang itu sedang melakukan retret. Siapa yang tahu kapan retretnya akan berakhir? "Ratu Medusa, jangan salahkan kami karena tidak bersikap sopan. Bagaimanapun, Anda bukanlah orang yang lemah. Jika kami tidak bergandengan tangan, kemungkinan kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda." Sayap angsa emas yang berkedip-kedip di punggung Yan Lotian dikedipkan saat dia tertawa ke arah Medusa yang khusyuk. "Jika Anda ingin bergandengan tangan, lakukan saja. Tidak perlu mencari alasan yang terdengar menyedihkan. Apakah kamu tidak takut mempermalukan statusmu sebagai pemimpin sekte dari Sekte Angsa Emas?" Medusa dengan dingin tertawa, kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Yan Lotian tertawa, namun dia tidak peduli dengan ejekan Medusa. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya keemasan muncul. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas yang aneh. Pedang panjang itu ditutupi dengan bulu angsa seperti duri tajam. "Hehehe, pemimpin Sekte Yan, Ratu Medusa bukanlah orang biasa. Bahkan dengan bergandengan tangan, kita tidak akan memberikan banyak ketekanan padanya." Seorang tetua Lembah Mulan yang jubahnya menunjukkan beruang hitam di atasnya. Dia kemudian tertawa dengan suara yang agak tajam, sementara cahaya merah darah berkedip di matanya yang padat. Yan Luotian tertawa. Matanya melirik ke arah benteng gunung hitam yang besar di bawah. Dia tiba-tiba berkata, "Ratu Medusa, yang kami inginkan hanyalah kekasaran Yama. Ini tidak ada hubungannya dengan ras ular Anda. Jika Anda bersedia untuk memimpin ras ular Anda menjauh dari tempat ini, 3 kerajaan besar kami akan berjanji untuk mengizinkan Anda berkembang biak di sebidang tanah ini."
Mengapa Anda ingin bergabung dengan mereka dalam perjuangan mereka yang sekarat sekarang? Mata Medusa dengan acuh tak acuh menyapu dirinya ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar memperlakukan ratu ini sebagai anak yang baru berusia 3 tahun? Bukankah mengatakan hal-hal seperti itu sekarang agak terlalu kekanak-kanakan? Senyum di wajah Yan Luotian menjadi sedemikian kaku. Dia dengan lembut mengayunkan pedang sayap angsa di tangannya. Kalau begitu, aku akan membuat ras ular Anda menghilang dari wilayah barat laut ini. Dengan kekuatanmu, Medusa mengangkat alisnya. Ejekan di wajahnya yang mempesona bahkan lebih besar saat ini. Oleh 3 sesepuh dari Lembah Mulan dan aku, Yan Luotian tertawa. Dia menoleh ke 3 sesepuh dari Lembah Mulan dan berkata dengan senyum jahat, "Ayo kita lakukan." 3 sesepuh berjubah hijau mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka langsung mundur selangkah dan membentuk formasi brilian yang mampu menyerang dan bertahan. Mengikuti kemunculan formasi ini, 3 doki yang kuat berwarna hijau, merah dan biru melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Doki yang melonjak tidak tersebar, sebaliknya mereka pindah dalam formasi itu dan bergegas keluar. Akhirnya, ketiga doki itu terjalin satu sama lain dan membentuk sebuah cincin sempurna yang menghubungkan esensi ketiganya. Setelah menyelesaikan cincinnya, jubah dari 3 sesepuh segera melepaskan raungan binatang yang mengguncang bumi yang dipenuhi dengan aura yang buas. Pakaian mereka mengepak dan singa harimau dan beruang berubah menjadi energi merah darah. Energi melonjak keluar dan menutupi tubuh ketiga orang itu. Ketika energi merah darah ini melonjak, aura pertarungan milik ketiga lelaki tua itu juga secara bertahap tersebar saat ini. Menggantikan mereka adalah aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari Yan Luotian. Metode penggabungan mereka bertiga memang layak menjadi metode Ki Kelas D yang telah diturunkan dari zaman kuno. Efek tubuh gabungan seperti itu benar-benar luar biasa dan tak tertandingi. Yan Luotian segera tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan aura agung yang samar-samar memancarkan perasaan buas. Namun, keserakahan muncul di matanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Itu hanyalah bulu yang halus. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan ketangkasan angsa berjalan langit teknik Do dari Sekte Angsa Emas? Energi merah darah melilit ketiga sesepuh berjubah hijau. Akhirnya, itu berubah menjadi kepala binatang berwarna merah di atas kepala mereka bertiga. Melihat dari kejauhan, 3 sesepuh dari Lembah Mulan tampaknya telah menjadi 3 makhluk setengah manusia dan setengah binatang. Suara tadi telah keluar dari mulut lelaki tua yang telah berubah menjadi manusia berkepala harimau. Mungkin itu karena metode Ki. Tetapi suara lelaki tua itu juga samar-samar membawa raungan harimau yang mengguncang jiwa seseorang. Mata Medusa serius saat dia menyapu ketiga sesepuh dari Lembah Mulan. Dia juga mendesah pelan di dalam hatinya. Pertarungan besar hari ini memang tidak bisa dihindarkan. Medusa dengan cepat memfokuskan pikirannya. Setelah dia menghela napas panjang, dia mengesampingkan gangguan di dalam hatinya. Energi 7 warna yang agung melonjak keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi pelangi 7 warna yang jatuh dari langit. Tubuhnya berada di tengah pelangi itu. Mata Yan Luotian sedikit menyusut saat melihat aura Medusa saat ini. Dia memang layak menjadi eksistensi yang bisa bersaing dengan orang yang tidak normal dari sekte racun itu. Dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari doki yang agung itu. Namun, beruntung dia tidak sendirian hari ini. Dia diam-diam menatap ketiga sesepuh dari Lembah Mulan. Segera, keempat orang itu menembak bersama. Mereka langsung melepaskan doki yang mengguncang bumi, yang menyebabkan banyak orang di bawah merasakan ketakutan. Kecepatan Yan Luotian sangat cepat. Hanya dalam beberapa nafas, dia telah muncul di depan Medusa. Pedang sayap angsa di tangannya bergetar, dan pedang itu melesat seperti ular berbisa. Aura pedang yang tajam menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Ekspresi Medusa tidak berubah.
saat dia mengamati serangan mendadak ini. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang terbentuk dari energi 7 warna. Dia mengayunkan tangannya dan tubuh pedang itu dipelintir menjadi busur yang aneh. Ujungnya melingkari pedang sayap angsa di tangan Yan Luotian dan segera mendorong dengan keras ke depan. Bang! Kekuatan yang menakutkan menyerbu dari tubuh pedang. Yan Luotian menengus teredam dan sayap angsa besar di punggungnya tiba-tiba dikepalkan. Sayap angsa segera menjadi seperti anak panah saat menyerang setiap bagian dari tubuh Medusa. Pedang panjang di tangan Medusa mengeluarkan peluit pedang yang jelas. Saat dia merasakan udara dingin di sekitarnya, pedang panjang itu segera mengguncang dan bayangan padat dengan cepat muncul. Itu kemudian menutupi tubuhnya dalam waktu singkat. Bang! Sayap angsa melesat dan menghantam gambaran pedang yang tebal. Gambaran pedang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan saat keduanya bertabrakan. Saat gambaran pedang akhirnya berubah menjadi ketiadaan, mata Yan Luotian berkedip, segel terbentuk di tangannya, dan cahaya keemasan terang yang berisi energi kuat muncul di depannya. Akhirnya, itu ditembakkan mengarah ke Medusa yang berada di sekitarnya. Gambaran pedang 7 warna berkedip. Medusa baru saja akan menerima serangan ini secara langsung ketika raungan rendah dan dalam yang berisi aura buas tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin tinju yang tajam membawa raungan angsa dengan keras dan muncul. Serangan yang tiba-tiba menyebabkan wajah Medusa sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan energi 7 warna dengan cepat diaglomerasi di tubuhnya. Akhirnya, dia dengan kasar melemparkannya ke punggungnya. Bang! Suara energi yang jelas meledak dan bergema di langit. Medusa menengus teredam di depan mata tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian mundur lebih dari 10 langkah. Di sisi lain, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan mundur 2 langkah. Jelas, Medusa dirugikan dengan melawan 2 orang dalam pertukaran ini sendirian. Pertarungan ini sangat tercela dengan 2 melawan 1. Namun, kamu masih berani menggunakan serangan diam-diam. Haibodong dan yang lainnya di dinding sekali lagi mengeluarkan kutukan keras saat melihat ini. Hahaha, Medusa, sepertinya kamu telah terluka parah dalam pertarungan ini. Sepertinya, luka dari pertempuran antara kamu dengan ketua sekte racun belum sembuh. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda andalkan untuk memblokir kami hari ini. Yan Luotian tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan meletus di matanya saat mengetahui luka Medusa. Wajah Medusa terasa dingin. Dia tidak membantahnya karena doki di tubuhnya berpacu seperti air banjir. Energi alami di dunia luar mulai berfluktuasi secara intens setelah dipanggil oleh doki dalam tubuhnya. Dari kelihatannya, dia berencana untuk mengeluarkan semua dokinya. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan fluktuasi intens dari energi alam di langit. Mereka semua tahu bahwa pertempuran kelas Dozong yang sangat besar akan meletus sepenuhnya sekarang. Semuanya menjadi sangat buruk sekarang. Haibodong dan yang lainnya di benteng menghela nafas panjang. Medusa sudah terluka. Sekarang, dia masih harus melawan 2 orang sendirian. Bagaimana situasi ini bisa terbalik? Namun, dalam situasi ini, siapa lagi yang bisa mereka andalkan selain Medusa? Pertarungan besar di langit tiba-tiba meletus saat mereka menghela nafas di dalam hati mereka. Tepat saat energi kedua belah pihak hendak menarik satu sama lain, raungan menggelegar samar muncul dan turun dari langit. Tawa yang jelas bergema dengan kuat. Hahaha, bagaimana mungkin aku ketua aliansian tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran seperti ini? Tawa lebar dan kuat bergema di langit sebelum akhirnya menyebar ke seluruh penjuru gurun. Itu bergema di samping telinga orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Shodeng dan yang lainnya terkejut saat mendengar tawa yang akrab ini. Sukacita liar segera melonjak di mata mereka saat ini. Itu Shoyan. Orang ini akhirnya bergegas kembali. Haibodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya saat mendengar tawa yang akrab ini.
Jia Xingtian di sampingnya juga dengan tenang menyeka keringat dingin di dahinya. Orang ini selalu suka tampil di saat-saat terakhir. Namun, untungnya dia berhasil tepat waktu. Shorin perlahan merosot di sandaran kursi rodanya. Dia menghela napas panjang sambil berkata, "Kita akhirnya bisa menyelesaikan pertempuran besar ini." Semua orang di sisinya juga menghela nafas lega dan menganggukkan kepala mereka. Dengan kemampuan Shoyan, dia akan bisa memblokir Yan Luotian atau 3 sesepuh Mulan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Mengingat kekuatan Medusa, tidak akan sulit untuk mengalahkan orang yang tersisa. Setelah 2 elit Dozong ini dikalahkan, moral kekasaran Jama akan melonjak. Mereka juga akan benar-benar memiliki kartu truf untuk bersaing dengan 3 sekte di masa depan. Raungan menggelegar itu sekali lagi terdengar saat semua orang sedang berbicara. 3 sinar cahaya melesat dari langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka muncul di udara tepat di atas benteng. Yang pertama dari orang yang muncul adalah seorang pria muda berjubah hitam. Di belakangnya, ada seorang gadis kecil cantik yang memiliki rambut panjang berwarna ungu dan juga seorang perempuan dari manusia ular. Mereka secara alami adalah Shoyan, Xian, dan Yuma yang bergegas. Benteng itu segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi saat mereka melihat pria muda berjubah hitam di langit. Menjadi orang-orang dari kekasaran Yama, tidak ada satu orang pun yang tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun kekasaran Yama telah berulang kali dikalahkan selama pertempuran besar di tahun lalu, banyak orang tidak menyerah. Ini karena mereka memiliki harapan yang samar di dalam hati mereka. Itu adalah kepala aliansi Yan, Shoyan. Banyak yang menaruh harapan pada pemuda ini yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Mereka berharap dia akan muncul dan memimpin kekasaran keluar dari kehancurannya. Sekarang, orang yang telah mereka harapkan telah muncul. Bagaimana mungkin orang ini yang telah ditekan oleh potensi kehancuran? Medusa terkejut saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang telah berkedip dan muncul. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas. Tubuh Medusa bergegas sambil menghela nafas lega. Dia muncul di samping Shoyan. Matanya menyapu yang terakhir saat dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Shoyan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu terluka parah?" "Ini hanyalah luka kecil, tidak apa-apa." Nada suara Medusa cukup ceroboh. Tatapannya melirik Yan Luotian dan 3 sesepuh dari sekte Mulan. Mereka telah menghentikan serangan mereka karena penampilan dari Shoyan sebelumnya. Dia kemudian bertanya, "Apakah Anda memiliki keyakinan untuk menghentikan salah satu dari mereka?" Tentu saja, ketiga lelaki tua itu hanya bisa dianggap sebagai satu. Shoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya, pupil hitam gelap yang menyipit dan menyapu ke arah Yan Luotian. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Anda bisa santai dan memilih salah satu dari mereka. Saya akan mengurusi yang lainnya." Kata-kata yang arogan. Hanya seorang dohuang tetapi berani mengatakan kata-kata itu kepada kami. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu sendiri? Yan Luotian di sisi lain gemetar dan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Shoyan. "Bocah yang nakal, kamu sebenarnya siapa? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam pertarungan kelas ini. Kami bertiga telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang memiliki akhir yang baik." Tetua Lembah Mulan yang telah berubah menjadi orang berkepala harimau menyapu tatapan berdarahnya ke arah tubuh Shoyan dan berbicara dengan penuh arogan. Oleh karena itu, dia hanya bisa merasakan rasa haus darah di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kejutan melintas di mata Yan Luotian di samping ketika mendengar kata-kata yang dikatakan Shoyan. Dia segera mengamati Shoyan dan berbicara dengan sedikit cemberut. "Kepala Yan, apa Anda pemimpin aliansi Yan yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun ini?" Jari Shoyan dengan lembut menjentikan lengan bajunya. Tidak disangka bahwa retret 1 tahun ini benar-benar terlihat menyedihkan. Sepertinya
Dia memiliki tugas untuk memperkuat namanya pada pertempuran kali ini. Kalian berdua harus mundur. Shoyan menoleh dan berbisik kepada Zien dan Yume di belakangnya. Bisakah kamu melakukannya? Ketiga sesepuh itu juga setara dengan seorang elit dozong. Zien tidak ragu saat mendengar kata-kata Shoyan. Dia berbalik dengan tergesa-gesa ke benteng. Yume di sisi lain ragu sebelum dia berbicara seperti itu. Meskipun kekuatan Shoyan cukup kuat, dia akhirnya menghadapi seorang elit dozong. Kesenjangan antara Do Huang dan Dozong cukup jauh. Shoyan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya di hadapan ketidakberdayaan Yume. Dia berkata, "Tenang, serahkan semuanya kepadaku." Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.